Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi juga dong. Ya, Kali ini saya sebagai hostnya adalah Nawang dari tim Promkes Puskesmas Pulau Merak. Kita kali ini akan mengadakan podcast Abang Asiknya Bincang Sehat bareng kita. Kali ini Nawang ditemani oleh dokter intensif yaitu dokter gigi Lutfia Nuraini. Selamat pagi ya. dok. Selamat pagi, Mbak. Mbak Dokter Lutfi, tinggalnya di mana sekarang? Sekarang saya di Cilegon, Mbak. Tapi Heeh. aslinya saya di Semarang. Oh, tinggal di Semarang Mhm. aslinya ya? Iya, Berarti beliau dari Semarang ke Cilegon nih untuk memeriksakan kesehatan gigi di masyarakat Kecamatan Pulau Pulau Merak. Merak ya. Ya. Di sini sampai berapa lama, Dok? Kalau di Pulau Meraknya nanti 3 bulan sih, Mbak. 3 bulan ya? Iya, Heeh. Ya mungkin sampai Agustus kali ya, iya Dok ya? Agustus. Sampai Agustus. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Hari Tembakau Sedunia karena sebelumnya itu tanggal 31 Mei itu adalah memperingati Hari Tembakau Sedunia. Nah, temanya berarti kita tentang tembakau ya, Dok ya. Iya, Mungkin ya dokter bisa menjelaskan tentang tembakau dengan permasalahan giginya ya, apalagi mhm. masyarakat di kita tuh kebanyakan pada perokok ya, Dok ya. Iya, Benar banget ya, Dok. Nah, kalau misalkan nih rokok dan tembakau, apakah nih ada efek atau pengaruh kepada kesehatan gigi kita gitu, Dok? mhm. Jadi, rokok atau tembakau itu kan sebenarnya itu bahan yang, terdapat zat kimia karsinogenik gitu ya, Mbak, ya. Mhm. Dia dapat merusak, rongga mulut kita juga selain di paru-paru. Padahal ya, yang sehat aja nih kayak makanan aja tuh kalau kita nggak jaga kebersihan mulut, dia Mhm. bisa tetap merusak rongga mulut, apalagi yang, bersifat karsinogenik tadi, pasti dia akan lebih, eee, merusak lah ya, kayak gitu. Itu ya. Berarti intinya walaupun kita merokoknya sedikit, pasti tetap Tetap bakalan berefek. mempengaruhi ke giginya Iya, juga ya. betul. Kalau apa saja sih, Dok, efek dari merokok di kesehatan gigi dan mulut? Mhm. Jadi, sebelum kalau orang ngerokok itu kan ngisepnya dari mulut ya, berarti nanti dia Mhm. pasti akan terpapar di giginya, di Iya. gusi, di, jaringan lunak di bagian dalam pipi, itu pasti Mhm. dia akan terpapar. Lidah juga, kayak gitu. Dari bahan zat kimia itu, si bahan zat kimia itu kan, sifatnya karsinogenik ya, Mhm. dia bisa nyebabin kanker juga, kanker mulut. Mhm. Kanker mulut itu, dari bahan zat kimianya itu dia merusak, kayak sel DNA-nya di dalam rongga mulut itu, jadi dia akan Oh. memicu kanker mulut itu. Terus juga dari merokok, zat kimianya itu juga jadi merusak keseimbangan pH di rongga mulut kita, jadi lebih asem gitu. Makanya kalau orang Mhm. ngerokok kan ini ya, kalau nggak ngerokok jadi asem Oh gitu iya kan, bener, mhm, kalau nggak ngerokok kebanyakan pada kecut gitu, kecut katanya heeh, ya ibaratnya gitu ya. mhm, Heeh. Kalau kalau misalnya gambaran dari postur gigi nih ya, kalau mhm. dari perokok yang aktif tuh bagaimana, Dok? Itu biasanya kalau waktu diperiksa ya, biasanya Mhm. kalau lihat, "Oh ini kayaknya orangnya ngerokok nih," itu biasanya ada plaknya gitu kayak hitam. Mhm. Biasanya orang ngerokok tuh, eee, biasanya ya sama kopi pasangannya, ya Oh, kan? Heeh. gitu. Orang kalau ngerokok biasanya sama kopi juga kan. Mhm. Nah itu, lebih kelihatan banget hitamnya gitu jadi kayak plak gitu. Mmm. Di giginya ada plaknya, terus di bagian lidahnya tuh kayak, eee, kayak hitam-hitam gitu Kayak loh Mbak, kayak hitam-hitam ya? terbakar gitu, Oh, heeh. terbakar. Jadi ada ciri khususnya kali ya, Dok, ya? Mhm, Heeh. terus di gusinya tuh juga biasanya lebih hitam. Oh, iya, heeh. Mhm. Kalau misalnya dari orangnya tersebut sudah berhenti merokok, apakah ciri-ciri giginya masih bakal tetap atau bakal entar berkurang Kalau plak-plaknya itu? heeh, kalau dia udah berhenti, nggak lebih parah lagi gitu, dia Heeh. lebih bisa kalau balik ke awal juga mungkin nggak sebagus orang yang nggak pernah ngerokok ya. Mhm. Tapi kalau dia berhenti, setidaknya dia mengurangi resiko untuk, eee, kesehatan mulut yang rusak nanti gitu. Oh, Mhm, jadi, gitu. penyakit-penyakit kayak kanker, terus, gigi goyang itu juga sebenarnya bisa loh Mbak, karena Gigi rokok. goyang dari rokok juga bisa? Bisa, jadi kan, Heeh. rokok itu, zat kimianya juga merusak di jaringan penyangga gigi. Mhm. Jadi, dari gusinya itu, di Mhm. dalam itu kan juga ada tulang
alveolar juga gitu kan. Iya. Itu juga nanti bakal turun gitu. Ada penurunan itu jadi Heeh. akarnya nanti akan terekspos. Nah, itu Heeh. yang bikin jadi goyang. Karena si gusinya itu dan Heeh. jaringan penyangganya kan jadi lebih eh apa ya? Lebih gak sesehat Sehat orang-orang orang yang nggak normal. ngerokok Mm, ya. mm, Tapi emang kalau dilihat-lihat sih kalau yang suka ngerokok ya dok mm, ya. Sekarang saya ngeliat juga kayak ada giginya yang keropos tuh apa efek dari rokoknya mm, juga iya. bisa. Karena tadi kan dia berubah ya dari pH mulutnya tuh jadi lebih asam kan. Mm-mm. Nah, asam itu yang dia bisa menyebabkan giginya tuh mudah Mudah karies, karies mudah ya. berlubang. Oh berlubang. Mm, Terus kalau biar nih yang para perokok ini mm, biar merekanya menjaga kesehatan gigi mm. seperti apa sih? Harus apa kitanya? Em, yang pasti ini ya, dia berusaha buat berhenti ya, walaupun mungkin nggak bisa langsung Mm-mm. stop gitu ya. Paling nggak dia mengurangi dari intensitas rokoknya, frekuensi rokoknya. Heeh. Terus eh tetap sikat giginya tetap harus 2 kali sehari setelah Mm-mm. sarapan sama sebelum tidur. Terus juga lidah itu digosok, dia apa? Suka digosok. Digosok pelan-pelan aja gitu, dengan lembut aja. Hmm. Karena kan zatnya juga pasti akan tetap mengendap di lidah itu. Mm-mm. Kebanyakan zat dari rokok tuh ngedap di lidah apa di gigi sih dok? Kalau zatnya itu jadi kayak ada ini plaknya juga bisa di gigi, jadi sebenarnya Heeh. bisa ke semua sih Mbak. Bisa ke Heeh, semua. karena semuanya ini bakal terpapar di dalam rongga mulut ini. Oh, seperti itu. Hmm. Tapi kalau misalnya ini kan perokok aktif, kalau perokok pasif itu bakal ini nggak? Oh, Oh, apa beda lagi? kalau pasif mungkin langsung ke pernafasan. Pernafasan ya. Heeh. Oh gitu. Kan kalau yang aktif kan Ya, langsung aktif. terpapar di rongga mulut. Heeh. Misalnya dok, ada anak kecil SMP lah udah Heeh. ngerokok. Berarti kemungkinan dia bakal kena karies tuh umur berapa sih kira-kira gitu? Tergantung dia rokoknya berapa per hari atau gimana? Frekuensinya juga bisa sih. Kalau dia sering gitu kan ya, Heeh. itu lebih cepet sih biasanya lebih kelihatan banget kayak plaknya, terus nanti Mm-mm. cepet keloposnya tuh bakal lebih terlihat cepet sih ya. Lebih terlihat ya. Mhm. Oh, eh, mungkin banyak ya info-info tentang cara-cara dokter memberitahu cara perokok sikat gigi yang benar tuh seperti apa ya dok? Misalnya Mmm, biar perokoknya tuh kan sehari 2 kali mhm, terus gosok gosok lidah, lidah. heeh. Kalau yang di pakai kawat apa? Oh, dental floss Dental itu ya? floss itu Itu, benang gigi ya? benang gigi Mhm, harus ya sih dok? harusnya sih iya ya, Harusnya karena iya. heeh, karena kalau gigi ini kan, di tengah-tengahnya itu kan, di apa sih ya, pertemuan gigi itu kan, Mm-mm. sela-sela gigi Mm-mm. itu kan kadang, ada yang sisa makanan, terus tadi ada plak dari rokok juga, itu kan juga bisa Mm-mm. kadang nggak sadar kalau ternyata dia, mulai berlubangnya malah dari situ. Jadi perlunya pakai dental floss itu buat dia ngangkat plak-plak sama kotoran itu juga. Gitu. Kalau misalnya perokok ini mereka ingin melakukan scaling tuh bisa? Bisa Bisa? bisa, Heeh. sebenarnya kalau yang, saya pernah waktu itu, pasien merokok aktif, Heeh. berat, eee, plaknya juga tebel. Mhm. Sebenarnya kalau untuk menghilangkan plak, gosok gigi aja tuh sebenarnya kurang cukup Heeh. sih, heeh. Cukup. Jadi harus ke dokter gigi, nanti di-scaling, dan waktu di-scaling itu nanti biasanya untuk menghilangkan plaknya sendiri itu Mhm. ada bahan buat, ngelunakin si plak itu, jadi Mhm. nanti dia bisa keambil gitu. Tapi Mhm. bahannya sama yang scaling yang biasa nggak ngerokok apa beda lagi sama yang ngerokok? Kalau bahannya sama sih ya, Sama? mhm. Oh sama. Ya tergantung ini sih, tergantung kalau ada plak atau enggaknya gitu. Oh gitu. Biasanya jangka perawatannya itu kalau misalnya yang ngerokok tuh berapa lama kalau untuk scaling? Scaling mungkin harusnya lebih sering ya, Mbak, ya? Lebih sering ya? Mhm. Misal kayak Oh. kalau kita kan 6 bulan sekali nih biasanya untuk Mhm. scaling gitu, mungkin, Kalau eee yang perokok berarti harus bisa lebih sering ya, karena kan heeh, prosesnya lama ya, nggak bisa langsung satu rongga ya, kan satu mhm. rahang dulu ya dok ya? Sebenarnya kalau di kalau umum ya, kalau Heeh. umum bisa dua-duanya sih ya, cuman kalau di layanan kesehatan masyarakat gitu yang, Heeh. seperti puskesmas atau yang, eee, terintegrasi sama pemerintah mungkin Ada ada ininya, ini ya heeh, per rahang dulu gitu, perahang. Oh mhm. gitu, oke. Oke, mungkin cukup sekian ya dari informasi kesehatan mengenai gigi terhadap
para perokok, apalagi perokok aktif ya, banyak sekali di masyarakat kita juga banyak yang merokok dan efeknya juga sangat parah untuk gigi ya, apalagi kalau terkena asap rokoknya, apalagi kita ngisep rokok, banyak sekali efek dari gigi, jadi plak-plak gigi menumpuk banyak ya dok, dan bisa bikin gigi gusi berdarah nggak sih dok? Bisa, Oh, bisa. bisa ya dok ya. Karena jaringan penyangganya tadi kan gusinya kan jadi nggak sehat, jadi Iya, dia sehat lebih ya. mudah berdarah, benar. Oh bener ya dok ya, berarti takut bener banget berarti. Mungkin saya juga ngucapin terima kasih juga untuk Iya, Dokter Lutfi iya, udah mau menemani saya untuk podcast Abang. iya. Ya, saya akhiri. Saya Nawang Saya dengan Lutfia. wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.